Baik, teman-teman, kita mulai untuk pertemuan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang sahabat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa Baiklah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatam lisani yafqahu qawli, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, dalam kesempatan hari ini tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini agenda kita adalah coaching agenda 123 untuk kelompok 1 ya ini ya. Artinya ini awal daripada teman-teman, awal dari persiapan untuk menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Baik, akan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan itu. Saya share dulu. Baik. Dalam kesempatan ini, teman-teman, saya akan sampaikan ini apa-apa yang harus kita lakukan selama coaching ini. Sudah bisa dilihat ya, teman-teman ya. Baik. Jadi dari kegiatan agenda ini sebagai pengantar nanti teman-teman untuk melanjutkan penyusunan rancangan aktualisasi. Ini diharapkan untuk masuk di sini teman-teman sudah menyelesaikan agenda 1, 2, 3 secara keseluruhan. Apa yang kita lakukan tentang konsep habituasi dan aktualisasi. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu aktualisasi. Apa itu aktualisasi? Nah, kan nanti teman-teman diharapkan di sini akan ada proses selama 1 bulan ke depan. Proses untuk yaitu mengaktualisasikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari sehingga menjadi aktual, khususnya nilai-nilai berakhlak itu. Maka teman-teman dulu sudah belajar di agenda 1, di mana di sana belajar tentang bela negara yang meliputi wawasan kebangsaan, kemudian simbol-simbol negara, kemudian aksi bela negara sampai isu kontemporer. Teman-teman sudah bisa bagaimana melakukan analisis isu melalui APKL, USG maupun Fishbone. Harapannya sudah selesai. Nanti yang justru dari situ kita gunakan untuk menyusun rancangan. Bagaimana menyusun rancangan? Artinya rancangan itu ya rancangan dari isu-isu yang dipilih, isu-isu yang diangkat. Setelah ketemu core isu, teman-teman harus membuat gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu diurai, di breakdown menjadi kegiatan-kegiatan. Dari kegiatan itu ada beberapa tahapan. Saya berharap sudah diselesaikan ketika kemarin belajar tentang rancangan. Maka di sini
harapannya teman-teman itu mampu menerjemahkan teori ke dalam praktek. Artinya konsep-konsep yang kemarin sudah dibangun gitu, dikonstruk itu menjadi gagasan yang real, yang diaplikasikan di kantornya masing-masing dengan suatu tahapan kegiatan. Ini harus betul-betul dipahami. Nah, nanti setelah merancang, teman-teman harus mampu mengaktualisasikan itu menjadi habit. Habit itu pembiasaan. Maka ada proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai nilai-nilai core value berakhlak itu, sehingga terbentuk karakter diri yang ideal seperti dalam kurikulumnya pacar itu. Maka nanti harapannya setelah rancangan selesai, nanti teman-teman akan seminar. Nah, dari seminar itu, rancangan itu dilakukan yang namanya habituasi, artinya dilaksanakan di dalam dunia kerja kita. Maka di sini ada aktualisasi dan habituasi. Ini yang namanya kelulusan teman-teman dinilai dari aktualisasi itu ini akademik itu agenda 1 dan 3, agenda 2 dan 3. Agenda 2 itu konsep berakhlak itu saya berharap sudah dipahami betul, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif sudah dipahami. Demikian juga agenda 3 berkaitan dan manajemen ASN yang meliputi peran kedudukan ASN, kemudian kode etik ASN, kewajiban ASN, sampai teman-teman harapannya sudah memahami sistem pengelolaan dan sistem rate. Kemudian yang kedua, di peran kedudukan agenda 3, teman-teman juga sudah belajar yang berhubungan dengan Smart ASN, khususnya dalam mendukung smart governance, yaitu tentang pilar-pilar digital yang utama, meskipun di sana ada 3, ada literasi digital, ada pilar-pilar digital, dan ada implementasi digital. Maka nanti implementasi digital itu yang teman-teman terapkan pada saat habituasi. Untuk apa? Untuk biar bisa diketahui, dilihat dari pilar digitalnya, bagaimana skillnya, digital skillnya, bagaimana kemampuan yang namanya digital etik, digital safety, dan juga digital culture-nya. Nah, untuk itu nanti penilaian teman-teman dalam rancangan itu akan dilakukan dari sini. Sehingga agenda 4 ini adalah nanti teman-teman sebulan melakukan aktualisasi. Bagaimana penilaiannya? Yaitu penilaian rancangan itu bobotnya 20%, penilaian pelaksanaan aktualisasi bobotnya 50%, dan nanti konversi nilai itu akan dilihat dari 50% akademik, kemudian 20% rancangan, dan 30% pelaksanaan. Itu kalau bobot skornya bisa mencapai paling rendah 7,01, 70,01 itu baru dikatakan approve atau lulus. Kalau masih 70 ke bawah itu teman-teman belum lulus gitu. Tetap, makanya yang dinilai dalam rancangan itu yang pertama ketepatan rancangan itu 5%, itu dilihat dari ini. Apakah isu yang diangkat itu aktual, kemudian dianalisis dengan baik, disertai bukti dan data dukung. Maka dikaitkan dengan agenda 3 itu yang di kolom. Kalau teman-teman sudah mengerjakan DLK 5, di sana sudah ada isu, sumber isu, dan keterkaitan mata pelatihan agenda 3. Itu akan mendapatkan nilai 85 sampai 100. Kalau masih belum, mungkin di bawahnya 70,85. Kemudian gagasan kreatifnya, yaitu apakah itu merupakan terobosan untuk memecahkan isu yang tergambar dalam baseball, maka di situ kegiatan. Kemudian kegiatannya itu lebih dari 3. Kalau kegiatan hanya 3, biasanya itu memang belum mendapatkan skor yang bagus. 3 pun teman-teman masih pada level 3 itu.
Kalau gagasannya sebagai terobosan, memecahkan isu tergambar dengan jelas dan memiliki 3 kegiatan pemecahan isu. Nah, kalau bisa di atas 3, 4, 5 terserah masing-masing. Kemudian tahapan rencana, nah saat ini kita sudah akan mulai merencanakan, maka kegiatan yang dipilih harus relevan dengan penyelesaian isu dan keterkaitan antar isu. Kemudian relevansinya 5%. Kalau teman-teman nilainya masih level terendah itu 3, kalau level 1, 2 itu belum bisa. Nanti dalam pelaksanaannya dilihat juga dari capaian pelaksanaan 5%, kualitas dan kemanfaatannya 20%, itu sangat tinggi. Sama, nanti semua aktualisasi agenda 2 dan agenda 3 itu harus betul-betul bisa menjadi dasar, kemudian dilakukan dan memberi kontribusi terhadap stakeholder, terhadap organisasi, baik visi, misi, tujuan, serta nilai organisasi. Itu harus jelas nanti. Kemudian kalau nilai teman-teman nanti masih di bawah 70 atau 70 ke bawah itu, maka posisinya masih rejected, masih tertolak atau belum dikatakan lulus. Maka passing grade-nya, kelulusannya itu harus 70,01 ke atas. Dengan kualifikasi apa? Cukup memuaskan, memuaskan, sangat memuaskan. Kalau masih 70 ke bawah itu masih kurang memuaskan atau tidak memuaskan, maka nanti boleh dikatakan belum lulus. Untuk itu teman-teman harus betul-betul serius dalam hal rancangan aktualisasi dan nanti pelaksanaannya. Ini. Kenapa? Peserta yang memperoleh kualifikasi tidak memuaskan atau kita dilihat dari berbagai aspek tadi, maka pembentukan karakter PS-nya di sini ya boleh dinyatakan tidak lulus. Makanya hati-hati, ini bagian yang terakhir dari lacar sampai sebulan ke depan ketika mau habituasi. Baik. Nah nanti teman-teman harus sudah, harapannya kemarin sudah dilakukan. Apa itu? Teman-teman sudah harapannya sudah ini. Kemarin sudah memilih isu itu kaitkan dengan ini. Kaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Nanti bagian bab 3 dari rancangan itu harus ada isu, sumber isu, dan keterkaitan dengan yang namanya sumber isu itu dikaitkan dengan manajemen ASN atau smart ASN. Dan nanti isu-isu yang dipilih itu harus diberi sertai penyebabnya. Deskripsinya itu harus ada data dan fakta yang mendukung. Kalau tidak ada, berarti teman-teman nanti isunya itu belum bisa diterima, istilahnya ngarang gitu. Maka isu harus disertai dengan data dan fakta yang ada di tempat kita bekerja, yang ada di satker kita. Ini menjadi penting ya teman-teman. Kemudian nanti setelah ketemu isu, penyebab isu itu dilihat dari backbone itu, dari material, metode maupun milieu, maka akan muncul dampak atau akibatnya yang ada di kepala ikan itu. Kemarin saya berharap sudah selesai backbone. Maka dari kepala ikan yang itu misalnya kurang optimalnya, belum meningkatnya dan lain sebagainya, nanti harus dicari gagasan kreatifnya. Kalau penyebab dan akibat itu nanti kalimatnya negatif, maka gagasan kreatif itu harus positif. Misalnya optimalisasi, gitu, misalnya peningkatan, motivasi, misalnya, dan seterusnya. Maka nanti gagasan kreatif ini harus diturunkan menjadi apa? Menjadi kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan. Paling tidak kalau bisa kegiatan ya harus minimal 4 lah, gitu. Itu artinya di atas 3. Kalau masih 3 itu kategorinya belum terselesaikan. Baru nanti ada outputnya. Kegiatan ini untuk mengaktualisasikan berakhlak ini.
berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, dan seterusnya. Sehingga dengan ini nanti teman-teman harapannya bisa menuangkan di dalam rancangan. Baik. Dari sinilah nanti teman-teman yang berkaitan dengan ini harus jelas di sini. Artinya apa? Fakta di sini, nanti kalau memilih deskripsi isu, itu harus betul-betul didukung dengan ini. Didukung dengan nih, data dan fakta ini. Data dan fakta ini menjadi penting, teman-teman. Maka ini, data dan fakta ini sesuatu yang harus muncul, harus ada gitu. Jangan sampai nanti isu tidak disertai data dan fakta, ini berarti teman-teman ngarang. Maka itu menjadi isu yang boleh dikatakan lemah. Harapannya betul-betul ini nanti kalau teman-teman memilih sumber isu itu ada data dan faktanya yang berada di instansi masing-masing. Itu ini penting. Baru nanti diturunkan menjadi ini. Inilah rancangan kita itu harus jelas di sini. Berapa jauh, maka teman-teman harus bicara di sini nanti. Baik. Untuk itu, mulai hari ini nanti teman-teman harusnya sudah mulai punya gambaran, punya gagasan. Apa? Punya gambaran ini. Ini saya berharap sudah selesai sebenarnya. Kemarin ketika bicara di LK 5 di agenda 3 sudah ada di sini, sudah menyelesaikan ini. Kegiatannya apa, tahapannya apa, outputnya apa, keterkaitan dengan berakhlaknya apa. Kemudian baru kontribusi terhadap visi misi organisasi. Nanti membuat rancangan seperti ini, contoh pengisiannya. Contoh misalnya unit kerja di sini, pelaksana pengelolaan program, ini misalnya dibagi deklarasi, dan seterusnya. Ini hanya contoh. Nanti diisi list isu-isu, kemudian isu yang diangkat apa dari Basebone, kemudian pemecahannya apa. Itu, teman-teman. Ini hanya contoh saja. Harapannya teman-teman nanti mulai hari besok, berarti hari ke-12, itu sudah betul-betul berpikir tentang ini. Nanti ada kolom-kolom ini. Kemudian setelah ini, teman-teman di sini kan ada akuntabel, kolaboratif ini. Keterkaitan dengan berakhlak harus dihitung. Dihitungnya dibuat rekapan seperti ini. Misalnya kegiatan 1, presentasi pelayanan 2 kali. Kemudian kegiatan 4 sekali dan seterusnya. Misalnya kolaboratif di sini ada 5 kali, 4. Harus di ini. Semakin tinggi metriknya itu semakin baik. Artinya teman-teman mengaktualisasikan kompeten ada 9 kali. Mengaktualisasikan kolaboratif ada 12 kali gitu. Nih harus seperti ini. Untuk itu nanti itu sudah bekerja, format dibuat seperti ini. Besok saya share lah nanti contohnya gitu. Biar teman-teman nanti ketika mengerjakan sudah ada gambaran. Jadi format rancangan aktualisasi itu terdiri dari 3 bab saja. Bab yang pertama pendahuluan itu ada latar belakang, tujuan, dan manfaat biasanya. Kemudian ada ruang lingkup. Nanti di bab 2 tentang profil instansi dan peserta. Di profil instansi itu di situ ditampilkan mulai dari mungkin dari gambar gedung dulu, terus ada sejarah instansi, kemudian setelah sejarah mungkin lokasi,
atau DENA, kemudian struktur organisasi. Setelah struktur organisasi, maka visi dan misi, tujuan sampai nilai organisasi. Baru profil peserta. Profil peserta ya identitas PNS-nya peserta, kemudian di bawahnya ada TUSI, tugas dan fungsi peserta, baik tugas utama maupun tugas tambahan. Baru nanti bab 3, deskripsi IPSU tadi. Kita bab 3 judulnya rancangan aktualisasi, maka teman-teman harus sudah memikirkan dari sekarang. Apa itu nanti deskripsi isu yang dipilih apa? Kemudian dituliskan isu 1, 2, 3 disertai data dan fakta tadi. Diberikan penjelasan dan dampaknya kalau tidak selesai. Baru nanti dilakukan penetapan core isu melalui analisis itu dari APKL, USG sampai Fishbone. Nah, kalau sudah baru dibuat analisis core isu itu, kemudian ada gagasan kreatifnya. Gagasan kreatif itu satu ide besar gitu. Gagasan kreatif itu bukan tahap kegiatan loh ya, tapi suatu ide yang harus dimunculkan untuk mengatasi solusi dari core isu yang dipilih. Nah, nanti dibuat matrik rancangannya seperti contoh tadi, dan juga dibuat matrik rekapnya. Baru bab 4 nanti penutup kita aja. Nanti ada juga di situ jadwal dan seterusnya dibuat di bab 3. Baik, maka untuk itu teman-teman harus sudah mulai bekerja. Mulai besok hari ke-13 harus sudah memilih deskripsi isu. Saran saya kalau bisa minimal 5, jangan hanya 3. Kenapa 3? Kalau 3 di APKL nanti tidak bisa. Maka deskripsikan 3 isu yang ditemukan di tempat tugas mulai besok. Kemudian isu-isu itu dikaitkan dengan agenda 3, manajemen ASN maupun smart ASN dengan tabel yang nanti saya coba berikan contoh. Maka itu wajib deskripsikan 3 isu yang ditemukan di tempat tugas disertai data dan fakta dan dampaknya kalau isu itu tidak diselesaikan. Itu sehari besok harus selesai. Kemudian isunya dibuat 5 ya, saya kalau hanya 3 kurang biasanya. Minimal itu 5 itu. Minimal itu. Besok harus selesai dalam sehari itu. Setelah itu buat analisisnya, yaitu dengan teknik tapisan itu mulai dari APKL, USG sampai backbone-nya, dan nanti rumuskan gagasan kreatifnya penyelesaian isu. Jadi ini satu gagasan itu satu kalimat yang betul-betul bisa memberikan penjelasan. Bisa memberikan penjelasan, ini menjadi hal yang penting teman-teman. Ini bukan tahapan kegiatan loh ya, ini gagasan loh ya, idemu gitu. Bentuknya bisa sama dengan judul, bisa ini menjadi judul gitu. Bisa menjadi judul, bisa juga tidak sama dengan judul, tetapi harus dalam bentuk kalimat negatif. Kalimat positif, karena kalimat negatifnya berasal dari kepala ikan itu. Kemudian di hari ke-15, nanti teman-teman sudah mulai membuat ini rancangannya. Rancangan metrik gitu. Rancangan metrik, kemudian rekap berakhlaknya, dan sampai jadwal. 2 hari ini harus sampai di sini. Maka teman-teman bekerja rancangan itu dimulai dari bab 3 dulu. Rancangan aktualisasi. Kalau yang berdua tentang profil tinggal minta di bagian tata usaha. Kalau yang bagian 1 nanti setelah selesai. Besok kita akan ketemu di hari ke-16 ini. Ini pembimbingan yang pertama. Nanti saya berharap semua sudah punya menyelesaikan hari ke-13, 14, 15. Nanti ditayangkan gitu, direview, saya akan memberikan masukan-masukan. Ini hari ke-16 berarti kan kalau ini
Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Harapannya paling enggak Kamis itu sudah selesai atau nanti Jumatnya kita review. Nanti setelah itu teman-teman juga membuat ini. Mulai siapkan bab 1. Apa bab 1 itu? Tentang latar belakang dan seterusnya sampai ruang lingkup. Hari 17, kemudian harapannya sudah selesai. Dan nanti 18 sudah menjadi draft rancangan secara keseluruhan dari bab 1, 2, 3, diberi cover, diberi lembar pengesahan, diberi kata pengantar, diberi daftar isi, daftar gambar, daftar diagram, daftar tabel. Nanti setelah itu di hari ke-19 ini sudah finish, sudah tidak ada waktu lagi. Kenapa? Di hari 20 teman-teman harus sudah seminar nanti. Rancangan benar selesai harus diseminarkan. Yang uji bukan saya lagi kalau seminar, ada penguji tersendiri. Maka tolong hari 13 sampai hari ini harus jelas sih yang dikerjakan itu. Nanti pas kita review itu sesuai dengan target. Jadi di sini target ini adalah sudah betul-betul sesuai. Jangan sampai kita sudah review belum punya bahan apa-apa. Ya saya sih tidak apa-apa, saya biarkan, saya tidak akan mereview. Dan juga nanti kalau di hari ke-18 gitu, kalau teman-teman belum, Pak, belum Pak, itu ya sudah, saya tinggal kita. Ini sudah bukan lagi tawar-menawar lagi, karena ini memang harus diselesaikan. Baik, maka nanti begitu selesai, harapannya teman-teman sudah di tanggal ini, harapannya di mulai besok harus sudah bekerja ini. Tapi saya 5 ya, jangan hanya 3. Kalau 3 nanti di APKL kesusahan. Dibuat 5 gitu. 5 mulai besok sudah ini. Setelah 5 isu yang ditemukan di tempat tugas, kemudian ditulis menggunakan kalimat negatif atau suatu masalah. Contohnya lambatnya pelayanan pada belum optimalnya, belum meningkatnya, gitu, rendahnya motivasi misalnya. Nih, menuliskan 5 isu tadi di nanti dilihat dari sisi sumbernya. Sumber isunya apa? Manajemen ASN, Smart ASN. Itu sebagai teropongnya. Nanti isu itu akan berhubungan dengan apa? Perwujudan Smart ASN atau Smart Governance dilihat dari manajemennya atau Smart ASN. Kemudian pernyataan itu sesuatu yang disebut isu itu harus didukung dengan data dan fakta. Ini penting teman-teman. Jangan sampai kita mengatakan isu tapi tidak ada data, tidak ada fakta. Itu namanya ngarang. Maka harus ini. Ini penting catatan. Kemudian dianalisis dampak dan pihak yang saya kira LK-LK kemarin sudah di situ. Lihat kembali aja. Kemudian besok jadi hari ke-14, teman-teman harus sudah mulai membuat rancangannya. Dan seterusnya nanti slide ini saya share aja ya teman-teman ya, biar betul-betul dipedomani. Seperti tadi hari ke-14 dan seterusnya sudah mulai analisis isunya. Ada yang mengatakan APKP juga, ada yang mengatakan APKL, sama saja, tidak usah dipermasalahkan. Kemudian nanti hari berikutnya harus sudah di sini. Sudah sampai, harus ada kalimat. Berdasarkan analisis pun di atas diketahui bahwa akar penyebabnya bla 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 tersebut adalah ini. Maka nanti gagasan kreatif saya adalah gitu. Nanti saya berikan contohnya. Jelaskan di sini.
Setelah core issue dipilih, kemudian gagasan kreatifnya visi capaian atau uraian itu. Ini hari ke-14 harus jadi. Baru nanti hari ke-15 sudah tertuang di sini. Core issue, identifikasi isu-isu yang diangkat, terus gagasan kreatifnya apa. Kolomnya kegiatan dan kegiatan output keterkaitan dengan berakhlak, kontribusi terhadap visi atau tusi, kemudian juga berani. Harapannya ini sudah terselesaikan di sini. Nanti syukur rekapnya ini ada. Rekap rencana habituasi. Maka dan yang terakhir nanti jadwal. Saya kira ini harus selesai nanti di hari ke sebelum hari ke-15, 13, 14, 15 harus selesai. 16 kita review. Baru nanti tugas berikutnya menyiapkan bab 1 latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, kemudian ruang lingkup ini di belakangan. Yang dikerjakan bab 3 dulu, baru bab 1, bab 2 nanti sudah harapannya selesai. Profil instansi dan profil peserta. Ini nanti di hari ke-18 sudah selesai utuh. Sudah utuh sehingga bisa dilakukan. Dan nanti kita akan mulai seminar. Apa yang harus disampaikan saat seminar di hari terakhir setelah direview, teman-teman harus sudah memikirkan ini. Tidak usah banyak, seminar rancangan itu paling 7 sampai maksimal 10 menit. Cukup nanti diberi cover, ini tidak wajib, diceritakan saja tentang organisasi, tidak usah instansi dijelaskan, tidak usah. Justru yang terpenting nanti teman-teman langsung masuk di bagian isu yang teridentifikasi, tabelnya USG, PKL, lain-lain, tampilkan saja, tidak usah dijelaskan. Tabelnya langsung, kemudian deskripsi isu, 1 sampai berapa isunya, sekilas dijelaskan. Baru nanti yang dijelaskan ini, keterkaitan agenda 3, bentuknya apa? Bentuk tabelnya, tabel matrik rekapitulasi berakhlak. Kemudian nanti agenda 1 ya bagian-bagian ini aja. Yang penting ini rekapitulasi, kemudian rencana. Ini teman-teman besok setelah semuanya selesai. Gitu. Baik, maka ini saya kira tidak perlu untuk memperkuat di bagian ini teman-teman saya berikan contoh biar ada gambaran gitu. Ini hanya contoh ya, nanti bisa dimodif gitu. Ini contoh yang saya bimbing di tempat lain. Tidak apa-apa, nanti kalau yang kementerian juga, biar teman-teman berimprovisasi. Ya nanti yang harus diselesaikan ini pun setelah tuh, mulai dari judul gitu ya. Judul, nanti ada lembar persetujuan. Besok setelah semuanya tuntas baru kita itu. Nanti lembar persetujuan, peserta, ada coach, ada mentor, ada penguji setelah diseminarkan, kepala BDK dan seterusnya. Nanti ada lembar pengesahan rancangan, kemudian teman-teman mengisi pernyataan originalitas, dan seterusnya, mulai kata pengantar kata-kata daftar isi, di dalamnya ada tadi ya, dalaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, pernyataan originalitas, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, terus bab 1 tadi pendahuluan. Ada latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat, serta ruang lingkup. Gitu ya. Kemudian baru bab 2 profil instansi dan peserta. Instansi itu meliputi apa? Profil lembaga kita. Ya ada fotonya, ada lokasi, ada dinas ruangan, struktur organisasi, ada visi misi organisasi, nilai organisasi kalau ada, kalau tidak ada ya tidak usah.
kemudian profil peserta, nanti disebutkan di sana identitas dan tusinya. Baru masuk bab 3 ini, yang utama di bab 3. Bab 3 itu isinya, isi rancang itu apa? Tadi identifikasi dan deskripsi isu, maka isu 1 sampai 5 itu harus dideskripsikan gitu. Kemudian ada penetapan core isu yang kita tapis dengan teknik analisis APKL, USG, Basebone itu. Kemudian alternatif pemasaran itu gagasan kreatifmu. Satu, ide besarmu apa? Baru nanti di situ di breakdown menjadi kegiatan-kegiatan dalam tabel matrik rancangan. Kemudian matrik rekap berakhlaknya, dan nanti bagian terakhir jadwal. Setelah jadwal satu bagian lagi kendala dan antisipasi. Itu ya teman-teman ya, penutup daftar isi. Maka di sini contohnya ada daftar tabel, ada daftar gambar, kemudian masuk di sini pendahuluan, cerita latar belakang. Di sini ceritakan yang umum dulu dari ASN secara nasional, tampilkan undang-undang ASN yang berlaku yang sekarang yang terbaru 20 tahun 2023, baru mengerucut ke PNS. Syukur nanti ditampilkan juga berkaitan PP-nya. Muncul lagi latsar sendiri. Materi-materi latsar tampilkan di sini dari MOC kemarin. Lalu mengerucut terus sampai tugas pribadimu nanti. Fungsi individunya apa? Maka berdasarkan tersebut dibuatlah rancangan dengan judul. Nah, judul itu gagasan kreatifmu, gagasan kreatif atau ide-ide besarnya apa. Dan tujuan ya tinggal di ini aja. Maksudnya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, ruang lingkupnya bagaimana. Sudah itu. Bab 1 selesai. Kedua, langsung masuk instansi tadi, presentasi gambar. Setelah gambar, Dina diberi sejarah, gambar itu ada sejarah boleh yang ada. Baru masuk berikutnya Dina. Ada ruang-ruang apa di tempat kantormu sendiri. Baru nanti struktur organisasi. Kemudian yang bagian penting berikutnya, ini boleh diuraikan, boleh enggak. Kalau enggak pun langsung masuk di bagian terakhir di sini, yaitu berkaitan dengan visi misi. Nah, ada visi misi. Ada yang ditambah nilai organisasi boleh. Kalau tidak pun enggak apa-apa kalau saya. Ini nilai organisasi itu. Pasti, kebetulan pasti itu apa maksudnya profesional dan seterusnya. Kalau ada, kalau enggak apa-apa. Ini profil peserta, ada nama, tempat tanggal lahir, pangkat golongan, jabatan, unit kerja, kemudian tusinya apa, tusi utama. Kalau ada tusi tambahan ya ditambahkan tusi tambahan, kalau enggak ya enggak usah. Selesai bab 2, baru nanti bab 3 mulai berpikir rancangan. Diawali dari identifikasi dan deskripsi isu. Tulis di sini rencana ini bla bla bla, isunya bersaing itu isu 1 apa, dijelaskan ada data dan faktanya nanti. Isu 2 apa, ada penjelasan disertai data fakta. Isu 3 apa, dan seterusnya sampai isu 5 nanti harus buat tabel ini, identifikasi isu dan keterkaitan materi agenda 3, yaitu misalnya smart ASN, atau ada juga misalnya manajemen ASN. Terserah, nanti kamu cari sendiri kaitannya materi itu. Harus ada penjelasannya. Ini sampai 5, kemudian sampai 6. Baru dibuat penetapan core isu, diawali dengan APKL dulu. APKL, setelah ditapis, diambil 3 dengan USG. USG ditapis menjadi dengan Basebone. Ini dilihat dari 4 aspek itu: main, material, metode,
kemudian milieu. Ini hanya istilahnya dibedakan tapi sama prinsipnya. Surrounding itu artinya milieu lingkungan, sistem itu metode dan seterusnya. Nanti maka teman-teman harus setelah ini menemukan gagasan kreatifnya apa. Ini contohnya. Untuk menyelesaikan tersebut, maka belum optimalnya bla penulis memiliki gagasan kreatif. Disebut di situ. Gagasan kreatifnya itu apa? Boleh sama dengan judul, boleh berbeda. Kemudian setelah itu langsung rancangan metrik. Kalau sudah rancangan metrik, isu 1 sampai 5 sebenarnya sudah tidak penting. Tidak harus ditulis, tidak apa-apa. Langsung masuk ini, isu yang diangkat apa, isu yang diangkat, kemudian tahapannya apa, kegiatannya, memecah isunya. Atau langsung ditampilkan di sini nanti, ditampilkan ini. Ada kegiatan, tahapan kegiatan, output, kegiatan kaitannya dengan berakhlak apa. Ini muncul di sini. Teman-teman, syukur mulai hari ketiga sudah bisa sampai di sini, akan bagus. Ini. Nanti setelah itu, pastikan ini selesai, semua kegiatannya. Teman-teman harus membuat metriknya ini. Metrik habituasinya tadi. Metrik ini menjadi penting. Setelah metrik, buat jadwal dan seterusnya ya, jadwal sampai selesai. Ini jadwalnya. Dibuat jadwal, diberi blok gitu. Baik. Saya kira ini nanti sampai jadwal. Kalau yang materi ini tidak, ini nanti asumsi dan kendala ini. Sampai di sini selesai nanti. Kemudian bab penutup dan setelah penutup nanti ada referensi. Saya kira ini ya teman-teman sekalian. Nanti yang harus mulai dipikirkan. Ini materi ini boleh dimunculkan, boleh enggak ini. Tinggal di copy dari materi berakhlak dan materi semata ASN, manajemen ASN gitu. Masuk penutup. Ada penutup dan bagian akhir adalah referensi. Nah, gitu. Daftar pustaka selesai. Baik, saya kira itu nanti teman-teman harus sudah mulai dipikirkan dari sekarang sudah ada gambaran gitu. Sekarang kalau ada yang mau disampaikan diskusi sejenak enggak apa-apa karena waktu kita kan terbatas nih. Pembimbingan kan hanya 2 JP. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, sudah selesai berarti. Tinggal yang penting nanti bekerja. Mas Artado, apa yang ditanyakan? Oke, Pak, untuk di poin apa metrik kegiatan itu kan yang keterkaitannya sama manajemen ASN atau smart ASN it- Hmm, itu cukup dibuat keterkaitan manajemen ASN-nya di apa kontribusinya itu kayak gini atau misalkan rencana kontribusi saya keterkaitannya dengan manajemen ASN begini pada poin yang apa ada hak dan kewajiban apa ada hak dan kewajiban peran kedudukan gitu ya. apa gimana Pak? Jadi yang nanti tabel 3.1 tentang sumber isu itu, jadi hanya ada 3 kolom. Kolom pertama itu isu-isu yang diangkat, kolom kedua sumber isu itu garis besarnya, artinya hanya berhubungan dengan manajemen ASN atau semata ASN saja. Dua-duanya boleh. Dan nanti baru yang keterkaitan itu yang dijelaskan. Contoh misalnya, Mas Mutado apa? Mas Aldo apa? Jabatan fungsionalnya. Penghulu alih pertama Pak. Penghulu, misalnya gini, isunya misalnya belum optimalnya penggunaan aplikasi SIMKah untuk pendaftaran calon pengantin. Nah, misalnya gitu ya. Itu isunya. Kemudian sumber isunya apa?
Karena tadi bicara tentang aplikasi SIMKah, berarti itu Smart ASN. Nah, nanti di penjelasannya belakang, sumber isu ini berkaitan dengan pemanfaatan digital, yaitu aplikasi SIMKah. Kemudian maka seorang penghulu yang tadi belum optimal itu perlu ada bla bla bla. Baru nanti di belakangnya dalam kurung berarti kalau operator SIMKah yang kurang mampu berarti digital scale gitu. Dalam kurung digital scale-nya di bold gitu, ditandai. Itu Mas Murtado. Oke, Pak. Oke, Makasih, Pak. ya monggo ya ada yang tanya lagi. Nanti di tabel 3.1 ya itu Mas Murtado ya. Mas Faiz ada yang ditanya? Atau Mas Eko? Ferdianto? Sudah ada gambaran ya yang saya sampaikan ini ya di awal ini. Mas Arif, Hidayatullah, bisa dipahami ya yang saya sampaikan ya. Mas Bisa, Ahmad, Pak. oke Insya Allah. Mas, amin ya. Mas Ahmad, Insanul Sil, Insya Allah paham, bisa Bapak. ya. Oke, Mas Aji, Budirianto, Allah paham, Pak. oke. Mbak Dia, terima Hajarati, Ya, Insya Allah paham, Pak. ya. Alhamdulillah. Mbak Ertin, Insya Allah sampun paham, Pak. baik Mbak Ayu, Pak, insya Allah sedikit besar ada gambaran. Cuma untuk yang data faktanya tadi ada muncul pertanyaan di pikiran saya, Pak. hmm, Karena saya kan mengajar, ya, Pak. Jadi ini untuk oke. data faktanya itu nanti JRT-nya apa? JRT-nya guru ya. ya guru BK, Hmm. Pak. Grup PK. Oke, Coba di misalnya isu yang kamu angkat apa? Contoh. misalnya ini Pak, untuk salah satu isu yang mau saya angkat itu adalah kurang optimalnya pelayanan BK di madrasah. Jadi, Baik, itu nanti berhenti di situ datanya, dulu, berhenti di situ dulu. Belum nggih, optimalnya pelayanan BK di madrasah, itu ya. nggih. Belum optimal pelayanan itu, nanti harus ada data. Misalnya, Mbak Ayu itu melayani berapa kelas sih? Saya melayani 6 kelas. 6 kelas. Dari 6 kelas itu yang sudah terlayani berapa sih? Kalau sampai saat ini itu kan saya kan tidak ada jadwal masuk di kelas, Pak. Nah, itu kan Ya, bisa jadi saya angkat untuk isu saya juga. oke, Nah, benar. Di dalam pelayanan BK itu ada dua, nggih, klasikal dan klasikal dan individu. individual. Nanti yang difokuskan di mana? Klasikalnya apa individualnya? Di individu. Individu. Maka pertanyaan saya, dari 6 kelas tadi jumlah siswanya berapa sih? Dari jumlah siswanya 212. 212 itu yang sudah pernah dilayani ada berapa sih? Sampai hari ini saya sudah melayani sekitar 5 orang. Nah, nanti kan tinggal ditulis. Oh, Berarti gitu. Dia. pelayanan BK secara individual siswa dari 6 kelas itu baru 5 per berapa berarti? 5 per Per jumlah per 212. 200. Berarti berapa persen itu? 5 per 200. Belum ada 5%, Pak. Nah, nanti dituliskan di datanya siswa sebanyak ini yang baru dengan maka pelayanan kita baru mencapai misalnya 1%. Berarti kan itu belum optimal. Itu Iya, datanya iya. gitu. Oh iya, nggih. Oke. Berarti disajikan dalam bentuk Iya, seperti itu, nggak, Pak? betul Nggih. disajikan. Siswa yang terlayani baru 1% sehingga perlu tadi peningkatan pelayanan agak yang lebih optimal. Nanti gitu gagasanmu. Gitu. Oh iya, oke, Pak. Oke, Terima kasih, Pak, masukannya. ya. Ada yang lain? Jadi teman-teman setelah ini harus langsung kerja loh ya. Sudah tidak bisa lagi nunggu-nunggu. Nanti ya kalau ada contoh-contoh yang relevan yang di Kementerian Agama bimbingan saya share tidak apa-apa. Saya share tapi identitasnya saya sembunyiin lah. Biar tidak itu. Jadi mulai hari ke-13 segera isu itu yang di situ identifikasi dan deskripsi isu itu harus disertai data dan fakta. Tidak boleh ngarang. Misalnya Mbak Ayu bilang pelayanan
Jika belum optimal itu buktinya apa? Itu nanti penjelasannya itu bukti itu deskripsinya. Misalnya tadi pelayanan pencatatan calon pengantin belum apa tadi belum maksimal itu berarti apanya yang belum? Apakah penggunaannya aplikasinya atau petugasnya atau apa itu harus datanya jelas gitu ya, disertai data dan fakta gitu ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya, sudah ada gambaran ya, tugas 3 hari itu harus selesai. Hari ke-13, hari ke-12, 13, 14 itu harus selesai. Besok pas hari ke-15 kita ketemu, saya pengennya langsung semua itu menayangkan punya masing-masing, saya langsung memberi masukan. Nah kalau belum jadi, saya memberi masukannya di mana? Itu targetnya harus itu. Gitu ya teman-teman ya. Cukup pastikan nanti kelompok ini karena saya harus membimbing sampai tuntas nanti. Grupnya sudah ada belum sih kelompok 1 angkatan 20 ini? Grup WA kecil? Ketuanya siapa ketuanya? Artado, saya Pak. Oh, nanti grupnya ada ya Mas ya? Ada Pak. Oke, saya dimasukkan enggak apa-apa, dimasukkan grup kelompok 3 sehingga kalau nanti ada yang harus saya informasikan atau bimbingan sambil jalan itu di grup aja. Sehingga saya sekali memberikan itu yang lain juga ikut menyimak gitu. Meskipun bentuknya tulisan nanti. Itu ya teman-teman ya. Atau sebentar yang contoh tadi kemarin LK5 agenda 3 siapa yang memberikan LK5. agenda 3? Batanya baru hari ini, Pak, untuk LK5 Agenda 3 itu. Tugasnya baru hari ini tadi pagi yang Bapak sampaikan. Tadi saya, oh iya dah. Oke, oke. Oke, kalau gitu nanti hari ini yang LK, saya angkatan 20 tadi dia 12 juga ya. Oh berarti LK5 di-backkan dulu. Besok masih ada agenda 3 sinkronus 3 ya dengan saya ya. Iya Pak. Ya, tolong tugas yang berikutnya tadi yang mulai hari ke 13, 14, 15 itu langsung disesuaikan dengan LK5. Besok ketemu saya langsung mereview itu. Mereview LK5 itu sudah berkaitan dengan tugas-tugas coaching itu. Itu ya. Cukup semuanya? Kalau dirasa cukup ya saya akhiri. Nanti langsung teman-teman mulai bekerja. Karena waktu asinkronus itu waktu untuk bekerja. Sudah ya? Baik. Untuk itu pertemuan saya anggap cukup. Nanti silakan LK5 besok direview. Nanti saya berikan masukan. Syukur sudah fokus pada isu yang diangkat masing-masing ya di LK5 itu. Artinya usahakan kalau bisa itu begitu bekerja itu langsung memang disiapkan untuk rancangan aktualisasinya. Meskipun ini LK5 itu latihan dulu, tapi latihan itu sudah menjadi fokus yang diangkat teman-teman enak kita nanti sambil jalan terus. Oke, untuk sementara ini pertemuan kita dan saya ucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Saya langsung kita lab ya. Kalau masih ada kelompok mau dibahas, monggo. Saya izin lab dulu. Oke, assalamualaikum.